Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, kembali lagi bersama Ustadz Bagas ya di pekan kali ini, di pekan kedua di tema teknologi. Di sini Ustadz Bagas akan menjelaskan materi olahraga tentang gerak bertumpu dan bergantung untuk anak-anak kelas 2. Ya. Oke, kita masuk nih. Apa itu gerak bertumpu dan bergantung? Nah, di sini Ustadz Bagas akan menjelaskannya satu persatu, ya. Nah, kita masuk nih ke tujuannya ya. Di sini tujuannya juga ada dua ya, agar nanti anak-anak dapat menyebutkan contoh gerak bertumpu dan bergantung itu apa saja. Nah, lalu agar nanti anak-anak setelah tahu, diharapkan juga dapat mempraktekannya. Nah, mempraktekkan gerak bertumpu dan bergantung. Oke, sebagai lanjut. Nah, di sini kita akan membahas tentang bertumpu dan bergantung seperti pada dua gambar ini ya. Nah, gerak bertumpu dan bergantung ini ya termasuk dalam gerak dominan pada aktivitas senam lantai. Nah, di sini Ustadz Bagas akan menjelaskannya ya. Anak-anak silakan menyimak dengan seksama agar materi yang Ustadz Bagas sampaikan ke anak-anak dapat sampai dengan sempurna. Nah, ini dia senam lantai. Nah, kita tadi sempat membahas tentang senam lantai sedikit. Nah, di sini senam lantai adalah salah satu kegiatan ya yang dilakukan di lantai dengan beralaskan matras. Matras itu yang berwarna ini seperti yang ada di backgroundnya ini yang berwarna. Nah, itu matras. Lanjut. Nah, gerak dominan dalam senam lantai di sini tuh ada yang gerakan bertumpu, ada gerakan bergantung, keseimbangan, berpindah, putaran, hayunan, tolakan, melayang, dan mendarat. Nah, kali ini kita akan berfokus pada gerakan bertumpu dan bergantung. Nah, ini yang bertumpu nih, contoh dari gerakan yang bertumpu. Gerakan bertumpu. Nah, gerakan bertumpu adalah gerakan yang dilakukan ya dengan cara menekan atau menolakkan telapak tangan kita, ini telapak tangan ya, atau kaki atau telapak kaki pada sesuatu. Nah, sesuatu ini biasanya kebanyakan pada benda mati seperti halnya tadi tuh ada yang digambar, kita menolakkan telapak tangan kita ke lantai. Nah, atau telapak kaki kita ke lantai. Nah, itu salah satu contoh dari gerakan bertumpu ya. Lanjut. Ini nih, selanjutnya kita akan melakukan gerakan bertumpu nih ya, mulai dari gambar nomor 1 ya, lalu ke gambar nomor 2, lalu ke gambar nomor 3. Waduh, ini seperti apa Ustadz Bagas gambar-gambarnya? Oke, nanti Ustadz Bagas akan menjelaskannya juga nih satu per satu. Nah, anak-anak menyimak ya, jangan lupa. Nah, ini gerak bertumpu yang pertama nih ya. Ini juga bisa disebut dengan sikap kobra. Waduh, ya, ada yang tahu nggak nih kobra itu apa ini anak-anak? Kobra itu semacam ular. Jadi kita meniru gerakan ular kobra, semacam gerakan ular kobra. Nah, untuk ini dia, untuk tata caranya untuk melakukan gerak bertumpu yang satu. Nah, gerakan ya diawali dengan berbaring telungkup di matras atau lantai. Nah, ini ya matras atau lantainya. Nah, lalu telapak tangan kita ya menekan lantai dengan kedua tangan. Nah, seperti itu. Lalu angkat perut sampai kepala ke atas. Jadi perut kita angkat sampai kepala kita ke atas, melihat ke arah depan ya. Diangkat ke atas lalu kita lihat ke arah depan. Nah, sedangkan kaki tetap menempel di atas matras atau lantai. Nah, ini ya, kaki tetap menempel di atas matras atau lantai. Nah, kita lalu menahan beberapa saat, biasanya hitungan 1 sampai 8. Nah, itu tadi tata cara dari gerak bertumpu. Nah, ini untuk videonya Ustadz Bagas akan mencontohkan ya. Ini gerak bertumpu 1. Nah, seperti inilah contoh dari video gerak bertumpu 1 atau seperti sikap kobra. Nah, ditahan selama 8 detik baru kita turunkan kembali. Nah, seperti itu ya anak-anak. Lanjut lagi, kita akan masuk nih ke gerak bertumpu yang kedua ya. Itu bisa disebut juga dengan nama lain posisi push up ya. Gerak bertumpu 2.
Nah, tata caranya nih ya. Tata caranya ketika kita ingin melakukan gerak bertumbuh dua ya. Yang pertama, diawali dengan gerakan berbaring telungkup di matras atau lantai ya. Yang kedua, lalu menekan lantai dengan kedua tangan kita ya. Lalu angkat tubuh, angkat seluruh badan ke atas seperti posisi push up ini ya. Seperti posisi push up nih, seperti pada gambar yang ada di nomor 2. Nah, lalu kita menahannya beberapa saat, 1 sampai detik ke 8. Nah, ini videonya ya, untuk video dari gerak bertumbuh yang kedua. Nah, jadi kita angkat badan kita ya, lalu kita tahan mulai dari hitungan 1 sampai ke 8. Nah, setelah itu kita bisa menurunkan kembali badan kita ya. Lanjut lagi anak-anak. Ini yang ketiga nih ya, ya. Gerak bertumbuh yang ketiga itu bisa disebut juga dengan gerak mendorong ya, gerak mendorong tembok. Nah, seperti pada gambar nih ya. Jadi kita melakukan seperti gerakan push up ini, cuma hanya saja kita posisinya dengan posisi berdiri lalu kita mendorong tembok. Nah, bagaimana jelasnya? Ini dia tata caranya ya. Yang pertama ya, carilah tembok atau dinding. Nah, lalu yang kedua, ambil jarak sekitar 1 meter dari tembok ini ya, jarak antara kaki sampai dengan temboknya ini ya, sekitar 1 meter. Nah, lalu letakkan kedua telapak tangan ke tembok ini ya, kedua telapak tangan, yaitu kedua telapak tangan ke tembok. Nah, lalu tekuk siku sehingga badan mendekat ke tembok seperti ini ya. Jadi sikunya ditekuk sampai badan mendekat ke tembok. Nah, lanjut. Ini dia untuk contoh video dari gerak bertumpu yang ketiga ya. Ingat, jarak 1 meter antara kaki dan tembok. Lalu kita pegangkan kedua telapak tangan kita ke tembok, lalu kita tekuk siku kita hingga badan kita mendekati tembok. Nah, diulangi dari hitungan 1 sampai ke 8. Oke, seperti itu anak-anak. Contoh dari gerak bertumbuh yang ketiga. Nah, yuk kita lanjut lagi. Nah, tadi kita sudah membahas gerak bertumpu. Sekarang kita masuk ke gerak bergantung. Itu seperti apa ya? Nah, ini contohnya sekilas nih sudah ada ini ya. Jadi anak ini bermain bergantungan di tempat bermain. Nah, lanjut. Ini dia bergantung. Nah, ini juga ada gambar nih, contohnya anaknya sedang bergantung di pohon, di atas pohon ya. Jadi gerak bergantung adalah gerak di mana memposisikan diri dengan berpegangan pada suatu alat ya. Posisi bahu pada gerakan bergantung. Nah, itu tadi penjelasan singkat tentang gerak bergantung. Nah, lanjut ya. Sekarang kita akan membahas sekilas tentang variasi gerak bergantung itu apa saja ya. Di sini ada 6 gambar nih, mulai dari gambar nomor 1, 2, 3, 4, 5, dan 6. Nah, nanti ini Ustadz Bagas akan menjelaskannya satu persatu tentang contoh dari masing-masing gambar ya. Ini dia yang pertama, itu namanya bergantung dengan kedua kaki lurus ke bawah. Ya, jadi dengan kita bergantung memegang alatnya itu ya, lalu kita luruskan kaki kita ke bawah seperti ini ya. Diluruskan kaki ke bawah. Nah, seperti ini videonya. Ustadz Bagas akan mencontohkan contoh dari bergantung kedua kaki lurus ke bawah ya. Nah, jadi ditahan selama hitungan 1 sampai 8, barulah kita bisa melepas pegangan kita. Nah, itu tadi contoh dari gerak bergantung kedua kaki lurus ke bawah. Selanjutnya, gambar yang nomor 2, ini adalah bergantung dengan kedua paha diangkat ke depan ya. Bedanya sekarang kita mengangkat kedua paha kita ke arah depan ini ya, paha ya, ingat paha. Lanjut, ini dia videonya. Video bergantung dengan kedua paha diangkat ke depan. Nah, kita angkat kedua paha kita ke arah depan, ditekuk, gak apa-apa ya. Lalu kita tahan mulai dari hitungan 1 sampai 8, baru kita turunkan. Nah, lanjut lagi di gambar yang nomor 3 ya. Ini bergantung
dengan kedua kaki ditekuk ke belakang. Tadi kan bedanya kita tekuk ke atas nih ya, kedua paha kita ditekuk ke depan ya. Kedua paha kita ditekuk ke depan. Sekarang dengan kedua kaki ditekuk ke belakang seperti pada video. Nah, kita berpegangan dengan alatnya, lalu kita tekuk kaki kita ke arah belakang. Ditahan mulai hitungan 1 sampai 8, baru kita turunkan. Nah, ya, baru kita turunkan. Itu contoh bergantung kedua kaki ditekuk ke belakang. Lanjut lagi. Nah, ini yang keempat, yaitu bergantung dengan kedua kaki memanjang ke depan. Nah, tadi kan yang kita angkat kan paha kita saja ya. Sekarang bedanya kedua kaki diangkat ke depan memanjang ya. Diluruskan ke depan memanjang. Ini dia contoh videonya ya. Video bergantung dengan kedua kaki memanjang ke depan. Jadi kita luruskan, usahakan kita tetap meluruskan kaki. Jadi ditahan dengan posisi kita bergantung. Nah, baru kita turunkan. Lanjut lagi. Ini dia yang gambar kelima, itu adalah bergantung dengan kedua kaki memanjang ke belakang. Nah, seperti apa itu ya? Tadi bedanya kan sudah ke depan, sekarang kita panjangkan ke arah belakang. Nah, sebisa mungkin kita arahkan ke belakang dengan posisi kaki tetap lurus. Ya, tidak boleh ditekuk. Nah, lalu kita turunkan. Nah, lanjut lagi. Di gambar yang keenam ya, itu adalah bergantung dengan paha diangkat ke samping. Nah, tadi kan sudah depan, sudah belakang, sekarang kita arahkan ke samping. Nah, seperti pada video ya. Ini video bergantung dengan paha diangkat ke samping ya. Dengan paha diangkat ke samping. Jadi kita tahan mulai hitungan 1 sampai 8 seperti pada video ini gerakannya ya, jangan lupa. Oke, itulah materi olahraga pada pekan kedua ini tentang gerak bertumpu dan bergantung. Nah, sekian, sampai berjumpa di pekan selanjutnya dengan materi lagi yang berbeda ya. Nah, sekian dari Ustadz Bagas. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam olahraga.